susah untuk keluar, namanya sudah diritualkan. Nah, bayangkan aja ketika dia dekat sama saya, oke, saya terima kamu, karena mungkin kamu sudah sakit hati ya sama Gus Idris, tapi harus ada ritual. Ritual itulah yang membutahkan sosok Habibie sejatinya, Mbah. Ya, jadi dia lupa jati dirinya, bahkan mungkin bisa nggak kenal lagi namanya Umi Liva ya, ataupun Gus Idris. Nah, Mbak Ilo mikir nggak sampai situ? Coba, ayo. Ya, bisa jadi, karena begini, kan sudah saya bilang, kekuatan Gondo Mayit ini sangat luar biasa. Makanya kalau saya bilang ya, kalau selagi dia masih bisa memegang teguh ya ilmu yang dimiliki dia, mudah-mudahan itu bisa terhindar gitu. Nah, apalagi dia rajin sholawat seperti itu ya. Nah, itu mungkin sangat jauh sekali untuk masuk ilmu-ilmu hitam itu kepada dirinya. Itu. Mbah Ilo tahu ilmu hitam. Ya, ilmu hitam itu Mbah Ilo, ketika orang yang menerima ilmu itu sudah mengatakan ya, itu bisa hilang, Mbah. Ya. Ini kita tahu ya, Mas Habibie itu sudah lama sekali ikut sama Gus Idris. Ya, tentu kesaktian Gus Idris juga sebagian sudah diturunkan Mas Ahmed kepada Mas Habibie. Ya, untuk pegangan mereka. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah apakah ya Mas Habibie sudah yakin ketika nanti bertemu dengan Rapa, ya ditakutkan akan ada ritual, ya ritual-ritual yang sesat Mbah Ilo, yang melibatkan ayam cemani, ya, dan sesajen-sesajen yang mungkin menghilangkan jati diri daripada Mas Habibie. Begitu dia sudah masuk Mbah Ilo kan pernah dengar, ketika kamu sudah masuk ke dalam kegelapan, kamu akan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Nah itu Mbak, makanya 1000 amal kebaikan ada satu keburukan, kan ibaratnya hanya keburukan yang di itu. Saya takutnya sama Mas Habibie gini, banyak sekali dia menimba ilmu daripada Gus Idris, begitu satu kali dia berteman ya, berguru sama Rapa, hilang semua itu Mbak, karena dia merasa bebas. Kenapa? Saya mau tanya juga sama Mbak ini. Kenapa kalau orang berbuat jahat itu rasa-rasanya ilmunya lebih sakti ketimbang orang yang baik? Coba ayo. Ya. Betul nggak itu? Ya memang sih benar. Karena begini, kalau untuk menimba ilmu untuk yang jahat itu sangat mudah gitu ya. Sangat mudah dan simpel. Sementara kalau untuk yang untuk jahat apa kesaktian ilmu hitam ini Mbak, kan beda tuh. Iya sama, untuk jahat ataupun kesaktian ilmu hitam. Masuk mudah Mbah ilmu hitam itu? Sangat mudah, karena persyaratan tidak ribet gitu ya. Tapi itu tadi, dia ini kadang mempertaruhkan nyawa, ya, seperti kadang tumbal seperti itu ya. Iya, dan itu kan nggak mudah Mbah. Ya, kalau kita bilang menurut saya sih dia tinggal mencari orang saja gitu. Iya, Mas Ahmed, nyari orang yang mudah ora buat tumbal. Ya, kalau bagi mereka ya untuk menuntut ilmu hitam itu tidak susah baginya gitu, karena susah. Dia sudah bagaimana ya, sudah mendarah daging lah kita bilang. Ketimbang yang untuk berbuat baik itu sangat sulit, dia kadang melakukan seperti. Jadi gini, saya mau tangkap gini, menurut Bailo Mas Habibie sudah capek berbuat kebaikan, makanya dia ikut Rapa supaya bebas, supaya bisa mengekspresikan diri kegelapan dalam diri dia, atau gimana? Ya mungkin jangan mungkin ya, dulu mungkin. Dipikirin dulu. Ada udut nggak? Udut dulu kalau ya, ada. Kalau menurut saya sih kadang dia mungkin bisa berubah ya, bisa berubah gitu ya. Berubah apa nih? Ya. Berubah jahat bersama Rapa atau gimana? Ya bisa seperti itu. Ya makanya jangan disarankan Mas Habibie itu untuk buat trik kayak gini Mas Ahmed. Nanti bisa terjebak ke dalamnya. Betul, ya orang main-main iseng-iseng masuk ke dalam sendiri. Iseng-iseng buat perangkap, ternyata dia yang masuk. Karena ini Gondo Mayit ini Belo, dia Sati otaknya sangat licik Belo, dibandingkan musuh-musuh Gus Idris yang lain kayak Suropati. Ini yang sangat licik di otaknya ini. Ya gitu ya Mbah. Ya. Ini loh, ini memang fakta loh Mbah. Ini bukan hoak Mbah. Ya, ini kehidupan kita melihat Gus Idris, para santri. Ya, kadang ada yang terlalu dekat, ya tiba-tibanya jadi pengkhianat. Ya, banyak yang sudah terpengaruhi dia Belo, termasuk adik kandung dari Mas Ritana, yaitu Tafsir. Itu salah satunya dia yang mempengaruhi.
buah opo-opo Mbak Ilo. Mas Radita Mbak Ilo. Apa kemarin masa ditusuk ya ditusuk perutnya. sama adik kandungan sendiri, ditapdir. Gara-gara apa? Kelicikan Terpengaruh, Mbak Ilo, Nah, dipengaruhin. Itulah yang bahayanya. itu bahaya. Makanya Mbah saranin dong untuk Mas Habibie, sebaiknya jangan. Udah nggak usah deket-deket sama si Rafa, walaupun itu niatnya baik, karena bisa terpengaruh. Coba Mbah saranin. Ya, kepada siapa tadi? Mas Habibie. Mas Mas Habibie, Habibie. jangan terlalu dekat kepada Rafa, itu saya sarankan. Karena begini, itu pengaruhnya nanti efeknya sangat luar biasa begitu ya. Itu bisa nanti dia bisa hilang kontrol gitu. Nah, jadi sebaiknya hindarilah seperti itu. Dan Melo, selain Dolomite dia licik, si Rafa ini pun juga licik. Dia sama seperti Vira, dia memanfaatkan kecantikannya untuk kelicikannya. Itulah Vira. Orang-orang yang dekat. Ya tapi sekarang mukanya wes bopeng-bopeng Mas Ahmad. Itulah diobatin sama Mas Habibie. Ya, itulah. Nilai menjadi pertentangan gitu loh. Makanya untuk Mas Habibie lebih bagus tidak usah bermain-main atau coba masang trik. Karena Dolomite itu lebih pintar. Dia sudah membaca permainan-permainan lawannya. Apabila lawannya ada yang tiba-tiba mau mengobati atau berbuat baik, dia sudah tahu. Karena dia lebih licik dari kita. Iya. Saya mau tanya sama Mbah. Iya. Mbah, ini katanya dengar informasi Mas Habibie ini membawa mustika. Iya. Mustika milik Gus Idris. Mau diambil karena dia diduga udah bersekongkol. Betul. Dengan dengan golongan hitam si Rafa. Ya. Harus segera diambil atau dibiarkan saja, Mbah? Ya, harus segera diambil. Harus segera diambil. Benar. Tapi Mbah tadi bilang ada kemungkinan dia punya caranya sendiri agar Rafa mau lulu dan memberi informasi keberadaan si Umi. Ya. Kalau diambil dia nggak ada kekuatan lagi dong. Tapi di sini netizen minta diambil. Iya. Saya jadi serba salah. Karena takut salah guna sama Mas Habibie. Iya, kalau beliau berencana baik untuk mendapatkan lokasi Umi, mustika itu ditarik. Ya, kalau benar dia memang mau mencari Umi, ini kan bisa berbahaya, dia nggak ada pegangan. Iya, betul. Di balik itu panjenengan juga nyuruh supaya ditarik. Berarti ente mau membunuh Habibie dong. Gini, supaya kita tidak seujon atau apa ya. Untuk Mas Habibie, lebih baik lakukan sumpah pocong. Kalau memang Anda tidak ada niat untuk berkhianat dengan Gus Idris, memang benar-benar tujuan menyusun strategi untuk menyelamatkan Umi, lakukan sumpah pocong. Biar semua yakin, apalagi sahabat netizen. Karena ini banyak netizen Iya, sekarang gini Mbak Ilo, sumpah pocong itu bisa benar apa bisa direkayasa sih kalau yang melakukannya itu memang penipu ulung? Ya, coba. Kalau penipu ulung itu akan terbukti ya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka karmanya akan nampak nanti, akan terbukti. Gitu. Iya, berarti kan ketika orang benar atau tidak melakukan sumpah pocong, berarti kan secara tidak langsung orang udah percaya, oh dia karena berani, pasti dia jujur. Padahal tidak semuanya kan, Mbak Ilo, mereka yang melakukan sumpah pocong itu mereka yang jujur. Betul nggak? Iya.